Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru di SMA Negeri 1 Pandeglang. Perkenalkan, saya Nina Suwarni Rohamina selaku Wakil Kepala Bagian Kurikulum serta Guru Mata Pelajaran Kimia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Pandeglang. Untuk itu, silakan simak penjelasan berikut dengan seksama. Kurikulum di SMA Negeri 1 Pandeglang terdiri dari yang pertama struktur kurikulum, yang kedua waktu belajar, yang ketiga penilaian dan ketuntasan belajar, dan yang keempat penguatan pendidikan karakter. Untuk struktur kurikulum yang terdiri dari beberapa mata pelajaran, itu terdiri dari kelompok mata pelajaran wajib dan kelompok mata pelajaran peminatan. Untuk kelompok mata pelajaran wajib terdiri dari kelompok A dan kelompok B. Jadi saya jabarkan. Untuk kelompok wajib A terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, di mana waktu tatap mukanya yaitu 3 jam pelajaran. Kemudian pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN, waktu tatap mukanya 2 jam pelajaran. Bahasa Indonesia, waktu tatap mukanya 4 jam pelajaran. Sejarah Indonesia, waktu tatap mukanya 2 jam pelajaran. Dan bahasa Inggris, waktu tatap mukanya 2 jam pelajaran. Untuk kelompok wajib yang umum, atau maksudnya kelompok B, terdiri dari seni budaya, waktu tatap mukanya 2 jam pelajaran. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, waktu tatap mukanya 3 jam pelajaran. Dan pendidikan kewirausahaan, waktu tatap mukanya 2 jam pelajaran. Kelompok mata pelajaran wajib yaitu kelompok mata pelajaran yang diajarkan atau dipelajari di seluruh program, baik peminatan IPA dan juga peminatan IPS. Untuk kelompok mata pelajaran peminatan, yaitu ada kelompok peminatan IPA dan juga ada kelompok peminatan IPS. Yang termasuk ke dalam kelompok peminatan IPA diantaranya yaitu mata pelajaran matematika, mata pelajaran biologi, mata pelajaran kimia, dan mata pelajaran fisika. Semuanya waktu tatap mukanya 3 jam pelajaran. Nah, di dalam kelompok peminatan IPA, nah ini juga dimasukkan mata pelajaran lintas minat, artinya mata pelajaran yang berada di luar program IPA. Nah, di SMA Negeri 1 Pandeglang untuk mata pelajaran lintas minat di program IPA meliputi pelajaran ekonomi, pelajaran geografi, pelajaran bahasa dan sastra Inggris, itu untuk di kelas 10. Nah, untuk pelajaran ekonomi dan geografi mungkin penempatannya tidak seluruh kelas 10 mendapat mata pelajaran tersebut, nanti dibagi-bagi. Sedangkan waktu pelajaran atau waktu tatap mukanya yaitu masing-masing 3 jam pelajaran. Selanjutnya untuk kelompok peminatan IPS atau ilmu-ilmu sosial, terdiri dari mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi.
Semuanya memiliki waktu tatap muka 3 jam pelajaran. Dalam kelompok IPS atau program IPS, mata pelajaran lintas minatnya yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, masing-masing waktu tatap mukanya 3 jam pelajaran. Saya perjelas lagi yang dimaksud dengan mata pelajaran lintas minat, yaitu mata pelajaran yang berasal dari luar program peminatan. Berikut ini nama-nama guru mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Pandeglang. Waktu belajar yang berlaku di SMA Negeri 1 Pandeglang
mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu berbeda-beda. Untuk hari Senin dimulai dari pukul 7.00 sampai pukul 15.30. Untuk hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis sama, yaitu mulai dari pukul 7.00 sampai pukul 16.00. Sedangkan hari Jumat dimulai dari pukul 07.00 sampai 14.45. Berlalu. Untuk penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian hasil belajar terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Komponen penilaian yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pandeglang meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap terdiri dari penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Untuk penilaian sikap spiritual diantaranya yaitu hubungannya dengan religius atau keagamaan, dan juga hubungan antara manusia dengan lingkungan, itu termasuk ke dalam penilaian sikap spiritual. Untuk penilaian sikap sosial yaitu menilai hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, diantaranya hubungan antara teman ataupun hubungan antara siswa dengan karyawan sekolah ataupun dengan hubungan antara siswa dengan pendidiknya. Itu. Penilaian keterampilan siswa termasuk di dalamnya menilai keterampilan siswa dalam suatu pembelajaran. Berikut ini adalah ilustrasi penilaian yang ada di SMA Negeri 1 Pandeglang. Berikutnya ketuntasan belajar. KKM atau kriteria ketuntasan minimal dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran, di mana hasil penetapan KKM ini disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Untuk pelaksanaan remedial di SMA Negeri 1 Pandeglang, menetapkan pelaksanaan remedial itu berdasarkan tiap KD atau kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran sebanyak 2 kali. Setelah dilaksanakan remedial, wajib dilakukan penilaian ulang sesuai prosedur penilaian. Berikut ini tahapan remedial. Yang pertama, jadi berdasarkan hasil ulangan, guru melakukan analisis hasil ulangan, kemudian
dilihat berapa orang yang sudah tuntas dan juga berapa orang yang belum tuntas, maka di situ akan ketahuan berapa orang siswa yang harus melaksanakan remedial. Nah, selanjutnya dilakukan pembelajaran remedial melalui bimbingan individu, bimbingan kelompok, pembelajaran ulang atau pemberian tugas lainnya dan juga tutor sebaya. Nah, kemudian dilakukan tes ulang. Berikutnya, penguatan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu menumbuhkan nilai-nilai moral, spiritual ataupun religius. Contohnya yaitu melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Kedua, menumbuh kembangkan nilai kebinekaan, kebangsaan, dan nasionalisme. Contohnya yaitu mengikuti upacara bendera setiap hari Senin ataupun mengikuti kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebangsaan dan bernegara. Yang ketiga, mencintai dan mempelajari Al-Quran, yaitu melaksanakan tadarus dan tilawah yang dilaksanakan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang keempat, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan kebersihan lingkungan, yaitu dengan melaksanakan piket kelas dan sekitarnya. Yang kelima, membiasakan mensyukuri nikmat Tuhan dan menumbuhkan ketakwaan, yaitu dengan mengikuti doa bersama ataupun tadarusan setiap hari Jumat di awal pembelajaran. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih telah menyimak dengan seksama. Tetap semangat belajar walaupun dalam pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.